Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Syarif di sini. Kali ini kita lanjut materinya yaitu limit tak hingga ya pada fungsi trigonometri gitu ya. Jadi limit di ketakhinggaan pada fungsi trigonometri. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu. Oke, seperti apa itu pengerjaan limit tak hingga fungsi trigonometri? Langsung aja kita lihat caranya ya, atau langkah-langkah untuk menentukannya. Itu yang pertama kita buat pemisalan. Oke, kita buat pemisalan Y sama dengan 1 per X. Lalu kita substitusikan pemisalan tersebut. Nah, nanti kita akan menyelesaikannya dengan rumus dasar limit fungsi trigonometri yang sudah kita pelajari di bab sebelumnya ya. Nah, jadi kalau lupa silahkan diingat-ingat lagi rumus limit fungsi trigonometri yang dasar ini ya. Jadi yang limit X menuju 0, AX per sin BX itu A per B dan sebagainya ya. Bisa diingat-ingat lagi yang ini ya. Oke, langsung saja kita coba soalnya seperti apa pengerjaannya. Jadi kita akan coba soal ini. Limit X mendekati tak hingga 2X dikali sin 3 per X. Nah, maka tadi ya langkah yang pertamanya kita misalkan Y-nya itu 1 per X. Nah ya, ingat-ingat Y-nya itu 1 per X. Sehingga kalau Y 1 per X maka X-nya itu adalah 1 per Y. Oke, kita coba. Nah, jadi yang pertama ini kita ubah dulu X mendekati tak hingganya. Ya, jadi ini kita buat limit 1 per X mendekati 0. Nah, kenapa ini X mendekati tak hingga bisa kita ganti 1 per X mendekati 0? Karena kan kalau kita punya X mendekati tak hingga ya, dan maka 1 per X-nya itu kan jadi 1 per tak hingga gitu ya. Kalau ada 1 per X, 1 per tak hingga kan. Berarti 1 per X-nya ini menuju 0 atau mendekati 0. Kan kalau kita substitusi waktu itu 1 per X ya, sehingga jadi 1 per tak hingga. 1 per tak hingganya jadi 0. Maka ini kita langsung ganti aja X mendekati tak hingganya jadi 1 per X mendekati 0. Ini boleh kita tulis lagi ya. Jadi 2X sin 3 per X. Oke. Berikutnya, tadi kan 1 per X-nya itu Y. Berarti ini kita bisa tulis Y mendekati 0. Nah, yang 2X-nya kita ganti. 2X-nya berarti jadi 2 per Y. Karena kan X-nya itu 1 per Y ya. Berarti 2 kali 1 per Y jadi 2 per Y. Lalu yang sin 3 per X-nya jadi sin 3Y, karena X-nya kita ganti dengan 1 per Y ya. Ingat, X-nya kita ganti dengan 1 per Y. Nah, ini kita rapihin dulu bentuknya. Jadi limit Y ya mendekati 0. Ini berarti bisa kita tulis gini, 2 sin 3Y per Y. Nah, dan soal ini udah mirip dengan soal limit fungsi trigonometri yang sebelumnya. Sehingga kalau ketemu soal gini kan berarti kita tinggal ambil aja koefisiennya ya. Berarti ini 2 dikali 3 per 1. Kan yang ininya kan 3 per 1 ya, udah sama. Berarti jawabannya 2 kali 3 adalah 6 ya. Jadi jawabannya 6. Oke, kita coba satu lagi. Contoh soalnya yaitu misalnya ini limit kosekan 4 per X dikali tan 5 per X. Nah ya, diingat lagi bahwa kalau Y-nya 1 per X, maka X-nya juga bisa kita ganti jadi 1 per Y. Nah, kita langsung aja nih ya. Karena udah tahu tadi prosesnya di contoh 1, sekarang bisa kita percepat. Ini langsung kita ubah jadi Y mendekati 0 ya. Nah, kosekan, mau ditulis kosekan dulu boleh deh ya. Kosekan 4 per X. Berarti kalau 4 per X kita bisa ubah jadi 4Y. Tan 5 per X berarti kita bisa ubah jadi tan 5Y. Nah, oke. Lalu diingat lagi bahwa kosekan itu ya, kosekan X itu adalah 1 per
sin X ya. Sehingga ini soal bisa kita ubah limit Y mendekati 0. Nah ini tan. Oh ini boleh tulis dulu biar paham ya. 1/sin 4Y. Oke. Dikali tan 5Y. Nah bentuknya biar kelihatan banget ya. Maka ini bisa kita tulis jadi tan 5Y per sin 4Y. Oke, nah ini kan udah jadi soal limit fungsi trigonometri yang sebelumnya. Nah, maka ini jawabannya tinggal ambil koefisiennya ya. Berarti jawabannya adalah 5/4. Oke. Ya, jadi idenya adalah kita ubah dulu soal limit hingganya menjadi soal limit trigonometri biasa. Ya. Oke, semoga bisa difahami. Sampai jumpa di video berikutnya.